Ya, ini kursi rodanya yang dipakai saat itu pada waktu Pratiwi Novianti mabuk berat. Sering Pak Heri datang ke sini untuk menemui Novi. Bertemunya nanti mungkin pas saat Novi mau diajak keluar atau apa itu, jadi sering bertemu di luar. Ini kamarnya milik Pak HK, dipakai oleh krunya Pratiwi Novianti. Saya ada di posisi yang sebelah kanan. Halo semuanya, balik lagi nih sama Ani. Gimana liburan kalian, seru nggak? Kali ini Ani mau bahas berita yang datangnya masih dari Pratiwi Novianti nih gengs. Jadi setelah Heri Kunchoro angkat bicara soal yang menanggapi tantangan somasi dari pihak kuasa hukum Pratiwi Novianti, dan kali ini satpam apartemen tempat Novianti menginap juga ikut nih memberikan pengakuannya gengs. Kira-kira gimana ya tanggapan dari satpam apartemen itu, dan benarkah dirinya yang membantu HK membawa Novi ke dalam kamar dalam keadaan mabuk, dan bagaimanakah juga kronologis lengkapnya? Saya di sini sebagai security, posisi saya sebagai danru, dan saya waktu itu ditelepon sama Pak Heri untuk diminta tolong. Pada saat itu Pak Heri membawa teman atas nama Pratiwi Novianti. Yang saya tahu Pratiwi Novianti itu sebagai YouTuber. Nah, waktu itu Pratiwi Novianti, Pak Heri menelpon saya waktu posisi saya di posko, saya sedang mabuk berat. Pak Heri menghubungi saya untuk minta tolong mengantarkan Pratiwi Novianti ke dalam kamar unit apartemen. Si Pak Heri menanyakan waktu itu ada kursi roda nggak di posko security. Waktu itu saya bilang ada. Akhirnya saya ambilkan kursi roda dan saya membantu Pratiwi Novianti yang posisi sedang mabuk berat. Saya bopong, saya bawa ke dalam apartemen melalui lobi ini. Waktu itu saya angkat Pratiwi Novianti dan saya bopong, taruh di kursi roda. Setelah taruh di kursi roda, saya bersama Pratiwi Novianti dan Pak Heri membawa naik ke dalam unit melalui lift. Posisi itu sudah Pratiwi Novianti mabuk berat. Weh, ngeri juga ya Novi dimabuk berat sampai dibawa pakai kursi roda gitu. Tapi guys, pada saat Novi mabuk berat itu, apakah langsung dibawa menuju ke kamar apa enggak ya? Pada saat itu langsung dibawa ke kamar. Saya memberi akses ke Pak Heri karena Pak Heri juga waktu itu sedang minta bantuan dengan saya. Saya masuk ke kamar dan sampai di kamar saya bopong si Pratiwi Novianti, ditaruh di atas sofa. Keadaannya itu posisi mabuk berat sampai muntah-muntah segala waktu itu. Tapi ya guys, apa benar Agus ini yang bekerja sebagai satpam apartemen itu beneran pernah ketemu sama Novi sebelumnya? Kira-kira ada buktinya nggak ya kalau Agus ini pernah ketemu? Apakah dia pernah foto bareng Novi? Pernah bertemu. Saya ada di posisi yang sebelah kanan. Loh, tapi foto yang ditunjukkan sama Agus ini kok ada Irfan Hakim juga ya di dalam foto itu? Kira-kira Irfan Hakim dan Novi sedang ada kegiatan apa ya? Saat itu ya, waktu itu Novi mendatangkan Irfan Hakim untuk diajak keliling-keliling untuk mencari sebagai tamu untuk mencari support kepada itu ODGJ. Oh ya guys, ngomongin kegiatan Novi yang mencari ODGJ, ternyata Novi juga pernah nih membawa ODGJ menginap di apartemen yang disewanya oleh Heri Kunchoro. Lantas, mengapa Novi membawa ODGJ menginap di kamar apartemen? Dan benarkah itu Novi menyiapkan kamar khusus untuk mengkarantina ODGJ tersebut? Waktu Novi membawa ODGJ ke sini, sempat satu orang dibawa ke sini
yang pada waktu itu infonya akan dibawa ke Dinsos, tapi sementara sama Novi itu dikarantina dulu. Dikarantina, ditaruh di apartemen selama beberapa hari, setelah itu dibawa ke Dinsos. Waktu itu sempat ODGJ itu kabur karena di kamar tersebut tidak terkunci unitnya. Sempat kabur, dia lari-lari ke koridor dan penghuni yang lain sempat takut. Setelah itu saya sempat menenangkan, ternyata aman, tidak ada apa-apa, tidak sampai terjadi apa-apa. Dan kebesokan harinya saya memberitahu kepada kru dari Pratiwi Novianti untuk tidak memberikan akses keluar kepada ODGJ tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan terhadap orang lain begitu. By the way, apakah Agus sendiri ini mengenali sosok Heri Kunchoro ini nggak ya? Dan sejauh apakah Agus juga mengenali sosok Heri Kunchoro? Kenal hanya sebatas karena Pak Heri punya apartemen di sini dan punya unit. Dan Pak Heri pernah sesekali meminta bantuan saya untuk bantu naik, bantu apa gitu. Jadi kenal. Dan apakah Heri Kunchoro sering datang ke kamar apartemen itu untuk menemui Novi selama Novi menginap di sana? Kira-kira bagaimanakah pengakuan dari Agus? Sering Pak Heri datang ke sini untuk menemui Novi. Bertemunya nanti mungkin pas saat Novi mau diajak keluar atau apa itu, jadi sering bertemu di luar. Sering naik ke atas, tapi pas saya lihat kalau siang itu sering naik ke atas, tapi tidak sama Novi karena Novi siangnya itu aktivitas di luar. Oh ya gengs, kita balik lagi nih ke kasus Novi yang saat itu diduga sedang mabuk berat sampai harus didorong pakai kursi roda. Ani penasaran bagaimana sih kronologis lengkapnya? Yuk kita simak keterangannya dari Agus yang sempat membantu HK membawa Novi pada saat kejadian itu. Nah, lokasi mobil turunnya waktu itu Pak Heri dan Pratiwi Novianti parkir di depan lobi. Terus Pak Heri menelpon saya. Saat itu saya berdinas jaga malam, menghubungi saya, terus saya ada di posko, ditelepon dengan Pak Heri. Pak Heri minta bantuan untuk membantu seorang teman Pratiwi Novianti saat itu mabuk berat. Posisi mobilnya di sini, pakai mobil Fortuner warna hitam. Posisi Pratiwi Novianti itu waktu di mobil itu duduk di depan, di sampingnya Pak Heri. Jadi posisi di depan itu dalam mobil sudah muntah-muntah, mabuk berat dan mobilnya juga kotor. Akhirnya saya bantu langsung ambilkan kursi roda, saya bantu naik akses ke dalam kamar unit melalui lift. Ini lobi, ya ini lobi utama, lobi tower A. Untuk posko security-nya ada di sebelah. Untuk kursi rodanya ada di posko. Mari kita tunjukkan. Ya, ini kursi rodanya yang dipakai saat itu pada waktu Pratiwi Novianti mabuk berat. Kursi roda ini dipergunakan untuk siapa saja yang membutuhkan jika orang tersebut mabuk atau orang tua atau orang sakit. Jadi memang di standby-kan di posko security. Saya dorong si Pratiwi Novianti lewat sini. Saya masuk dengan menggunakan lift ini. Waktu bareng bertiga kita dengan Pak Heri dengan lift ini. Ya tidak ngobrol banyak sih, cuman hanya ngobrol sedikit. Itu mabuk berat, itu aja. Ini kamarnya milik Pak HK, dipakai oleh krunya Pratiwi Novianti untuk keperluan mereka gratis, jadi tidak diberlakukan untuk sewa. Jadi kurang lebihnya kamarnya seperti ini, bisa silakan dicek. Pada waktu itu Novianti sudah mabuk berat, kurang lebihnya posisi kamarnya seperti ini. Saya bawa ke lantai 16, saya taruh di sofa, kurang lebihnya sofanya seperti ini. Novi waktu itu saya bopong dari kursi roda, saya taruh di sofa seperti ini. Setelah saya taruh di sofa, saya izin sama Pak Heri, diizinkan untuk pergi dan Pak Heri masih menemani Novi di sini. Jadi begitu guys kronologi lengkapnya. Ketika Novi dibawa pakai kursi roda karena keadaan Novi yang diduga sedang mabuk berat. Waduh, jadi gimana nih menurut kalian gengs? Kalau Ani mah kalau minum udah gak kuat,
ya jangan dipaksain. Jadinya kan berabe. Apalagi ya sampai muntah di dalam mobil orang segala. Aduh, jadi keluar duit lagi nih buat setim mobil. Ya tapi lebih baik lagi sih kalau nggak konsumsi alkohol. Nah, gimana nih menurut kalian tentang berita ini? Komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe biar kalian tidak ketinggalan info dari Ani. Kata siapa yang paling akurat? Ya kata Ani lah. Bye-bye.